Kepemilikan HGB Pagar Laut Tangerang dikuasai Sugianto Kusuma alias Aguan. Saya 1 meter, yang lain 1 meter, atau Mbak misalnya 1 meter, temennya 1 meter, kan itu sistem gotong royong, sistem swadaya. Kalau di framing 30 km dibangun oleh masyarakat dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, ya nggak mungkin ada proses dari nelayan, dari masyarakat, nelayan yang nancap-nancap, yang adik ronjo, lalu kemudian di Lontar, lalu kemudian di Karangserang, di Paku Haji juga gitu. Jadi saya itu sebetulnya sifatnya hanya meluruskan. Kami membenarkan ada sertifikat di kawasan pagar laut, jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, dan atas nama PT Cahaya Inti Semesta Sentosa sebanyak 20 bidang. Pemerintah akui adanya sertifikat hak milik hingga sertifikat hak guna bangunan di beberapa lokasi pagar laut di Tangerang, Banten. Diketahui terdapat 263 bidang area perairan yang terikat SHGB dengan rincian 243 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur dan 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Belakangan diketahui PT CISN merupakan anak usaha dari PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk milik Sugianto Kusuma atau Aguan. Selain itu, terdapat 9 bidang SHGB yang beririsan dengan area perairan beratasnamakan perseorangan, serta penerbitan SHM atas 17 bidang. Baru kali ini tahu ada laut yang disertifikat. Padahal pemberian hak atas tanah di ruang laut itu melanggar prinsip hukum. Kenapa sertifikat HGB tetap bisa diterbitkan? Padahal ngurus sertifikat hak guna bangunan, prosesnya bisa dilihat persyaratannya. Siapa nih petugas yang ngukur di lautan? Yang nyatet sampai ngeluarin peta bidang itu siapa? Nggak habis pikir, asli. Kalau memang ada dan terbukti cacat hukum, harusnya langsung dibatalkan, Pak Menteri. Batalin, Pak. Ilegal berarti status HGB-nya. Kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang ini itu tidak berlaku. Saya juga kadang-kadang geli ya, sampai melihat presiden kita ngurusi pagar laut. Jadi menterinya ngomong, ininya ngomong. Lah, urusan pagar laut ini kan sebenarnya urusannya beliau yang ada di pemerintahan. Dalam hal ini siapa sih tuan rumahnya, siapa sih yang menjaga laut itu siapa? Kok sampai 7 bulan kok tidak tahu sekarang rame? Ini rame karena ada PSN PIK. Banyak masyarakat yang tidak paham, termasuk Pak Khalid. Ini karena PIK dijadikan PSN. Nah, ini berita salah. PSN itu berdiri sendiri dengan proyek PIK 2 maupun PIK 1. Saya sudah sering kali podcast dimanapun saya sampaikan dalam rangka untuk edukatif. PSN itu tanahnya kurang lebih ada yang mengatakan 1.754 hektar. Dan di situ merupakan lahan-lahan yang sebenarnya tidak ada penghuninya. Kalau tambak ya, tapi petani tambak itu yang seharusnya walaupun dia tidak memiliki tanah itu karena itu miliknya kehutanan, itu pun pihak PIK, pihak korporasi ini juga mengganti kerohiman. Itu clear, saya punya foto-fotonya, saya punya MOU-nya. Jadi PIK itu sangat memanusiakan manusia. Ternyata laut itu sudah ada HGB-nya tuh. Ini yang kemudian akan jadi problem. Karena kalau kita ingat, laut itu tidak boleh di HGB-kan. Karena laut itu kalau mau HGB minta izin pada terumbu karang, minta izin pada ikan, minta izin pada kepiting di situ. Kan itu
prinsipnya bahwa laut itu terbuka, tidak boleh dikuasai oleh swasta, apalagi dalam upaya untuk mengeksklusifkan wilayah itu. Jadi itu keputusan, bahkan itu dijamin karena sengketa itu atau keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Konstitusi bahwa laut itu harus terbuka untuk umum, tidak boleh dia diberikan hak apapun, apalagi hak guna bangunan tuh. Jadi membatasi rakyat dengan laut artinya menghindar dari ketentuan hukum yang menganggap bahwa laut itu adalah milik bersama. Jadi itu problemnya. Nah sekarang kita ada dalam situasi yang akan menegangkan karena harus dipastikan pertama siapa yang pasang pagar itu. Dengan kata lain, memasang pagar artinya dia sudah punya alas hak, yaitu hak guna bangunan, dan itu yang sekarang harus dipersoalkan. Siapa yang memberi hak guna bangunan itu? Ya tentu mesti diperiksa pejabatnya siapa, BPN. Tetapi di atas BPN tentu ada kekuasaan lain yang melindungi pemberian hak yang melanggar asas konstitusi itu. Siapa? Yaitu pemerintahan Pak Jokowi ketika itu. Jadi kalau orang bilang Jokowi lagi, ya karena memang pada waktu itu presidennya adalah Pak Jokowi kan. Itu yang harus kita periksa. Jadi sekali lagi kemampuan netizen untuk mengulik-ulik sesuatu yang sifatnya prinsipil akhirnya membuka kesadaran kita untuk memperjuangkan hak. Itu dasarnya. Ya itu semakin menggelisahkan kita ya sebagai rakyat, karena ini menunjukkan kekacauan dan tidak cermatnya pemerintah menangani atau menjaga batas-batas wilayah kita dan sumber daya alam kita serta hak-hak masyarakat. Dulu kita masih berpendapat itu dilakukan oleh orang-orang secara ilegal, gitu kan, dan bukan pemerintah yang mengeluarkan semacam sertifikat atau apa namanya ya, atau izin begitu ya, izin gitu, sehingga kita pada waktu itu ya tinggal bersikap aja bagaimana pemerintah menyelesaikan ini, karena ada fakta penyerobotan dan penerobosan terhadap bagian apa namanya laut, kemudian ada penerobosan terhadap hukum secara ilegal, yang kemudian saya juga ikut mendengar tuh apa yang disampaikan oleh Pak Nusron itu, bahwa sertifikat itu ternyata ada, ya kan? Jumlah sertifikatnya dalam bentuk HGB. HGB itu hak guna bangunan. Sebenarnya harusnya di tanah itu, bukan di air. Sebanyak 263 bidang. Yang ini kemudian dirinci lebih lanjut, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur. Yang 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Cahaya Inti Sentosa. PT Cahaya Inti Sentosa. Nah, kemudian ada 9 bidang atas nama perseorangan. Masih ada lagi 17 bidang dengan status surat hak milik SHM. Ya, sertifikat hak milik SHM. Nah ini menjadi makin rumit masalahnya kan. Kemarin tidak ada yang mengaku. Nah sekarang udah mulai ada yang ngaku. Oh ternyata ada sertifikatnya. Dan ini baru pengakuan menteri loh Pak, belum pengakuan perusahaannya ya? Iya perusahaannya belum. Belum. Kita masih nunggu nih. Belum muncul. Iya. Kepemilikan sertifikat hak guna bangunan (HGB) di kawasan Pagar Laut Tangerang tengah menjadi sorotan publik. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan adanya dugaan praktik kepemilikan HGB yang tidak sah di wilayah tersebut. Dugaan ini melibatkan 2 perusahaan besar yang terafiliasi dengan pengusaha ternama, Sugianto Kusuma alias Aguan, yang dikenal sebagai tokoh utama Agung Sedayu Group. Berdasarkan data resmi, 2 perusahaan yang diduga mendominasi kepemilikan HGB di kawasan Pagar Laut Tangerang adalah PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Menurut keterangan Nusron Wahid, kedua perusahaan ini menguasai total 254 bidang HGB. PT Intan Agung Makmur memiliki 234 bidang HGB. PT Cahaya Inti Sentosa memiliki 20 bidang HGB. Selain itu, terdapat 9 bidang atas nama perseorangan dan 17 bidang dengan status surat hak milik SHM.
Kedua perusahaan ini diketahui memiliki keterkaitan erat dengan Aguan, yang juga dikenal sebagai penguasa kawasan Pantai Indah Kapuk PIK. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa kepemilikan HGB di pagar laut Tangerang hampir 100% berada di bawah kendali pihak-pihak yang terafiliasi dengan Aguan. PT Intan Agung Makmur dipimpin oleh Belly Jalil sebagai direktur dan Freddy Numberi sebagai komisaris. Keduanya dikenal memiliki hubungan dekat dengan Aguan. Sementara itu, PT Cahaya Inti Sentosa diketahui terafiliasi dengan PT Pantai Indah Kapuk 2 Terbuka PANI, perusahaan yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan PIK 2. Informasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia juga menunjukkan bahwa PT Cahaya Inti Sentosa menjadi salah satu agenda utama dalam rapat umum pemegang saham Krux luar biasa PT Pantai Indah Kapuk 2 Terbuka pada tahun 2023. Selain isu dominasi HGB, Menteri Kelautan dan Perikanan KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa sertifikat HGB yang berada di kawasan pagar laut Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, adalah ilegal. Menurutnya, dasar laut tidak dapat dimiliki atau diberi sertifikat, karena ruang laut memiliki aturan hukum yang ketat dan setiap aktivitas di wilayah tersebut memerlukan izin dari KKP. Saya perlu menyampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat, jadi itu sudah jelas ilegal, tegas Sakti, dikutip ayoindonesia.com pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Dia juga mengungkapkan keheranannya terkait penerbitan sertifikat tersebut, yang dianggap bertentangan dengan aturan yang ada. Lebih lanjut, Sakti menduga bahwa pemagaran di kawasan laut ini dilakukan dengan tujuan reklamasi alami, di mana sedimentasi ditahan untuk membentuk daratan baru.